Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan tentang bagaimana cara membuat relasi tabel pada database Access, MySQL, dan SQL Server. Oke ya, saya nanti menjelaskannya tidak membuat database-nya dari awal nih. Saya akan mempergunakan database yang sudah ada aja. Oke, kita mulai dari database Access dulu. Saya akan membuka salah satu salah satu database. Kita mulai dari ini dulu deh, dari database Access dulu. Di sini ada database namanya DB penjualan. Nah, cara membuat relasinya, yang pertama masuk ke database tools, kemudian relationships. Oh, udah ada. Oke, saya delete dulu deh. Saya delete dulu. Oke. Nah, ulang ya. Saya ulang. Ini saya simpan. Database tools, kemudian relationship. Nah, setelah itu klik kanan, lalu show table. Nah, kita ambil semuanya, tabel barang, customer, detail jual, penjualan, user. No, karena ini udah disetting sedemikian rupa, jadi udah langsung berelasi. Saya hapusin dulu. Oke, cara membuat relasinya seperti ini. Kita setting dulu penjualan, maksudnya setting tuh penempatannya ya. Penjualan, detail jual, di sini ada customer. Oh, ini sebelah sini aja deh, ini sebelah sini aja. Kemudian ada user. Oke. Sorry. Nah, oke, satu lagi di sini ada, gimana nih naruhnya. Nah, gini aja deh. Gini aja dulu. Nanti gampang diatur. Yang pertama yang harus dilakukan sih sebenarnya supaya inner join ya, itu dari foreign key ke primary key nariknya. Kemudian kita enforce di sini. Kalau tidak di enforce sebenarnya bisa create, bisa. Cuman tidak ada indikasi one to many-nya ya. Tapi kalau misalkan kita enforce, kita lihat enforce itu seolah-olah kalau di SQL Server atau MySQL constraint ini ya. Kalau di satu tabel di delete, dia ikutan ke delete. Kalau di satu tabel di edit, dia ikutan ke edit. Oke ya, dari foreign ke primary, kemudian kita enforce nih. Ya, kita enforce. Oke, kemudian kita klik create. Nah, maka terlihat ya, one too many. Ya, karena ini adalah primary key. Kemudian kita lakukan lagi dari foreign ke primary. Kita enforce. Maka hasilnya menjadi one too many. Kemudian dari foreign ke primary, enforce lagi, create one too many. Artinya apa sih? Artinya satu barang dijual berkali-kali pada detail barang. Satu customer membeli berkali-kali gitu. Kemudian di sini dari foreign ke primary ya, enforce. Artinya apa? Artinya satu user, satu kasir, satu petugas melakukan entry transaksi berkali-kali. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau dengan mempergunakan enforce, terlihat relasinya one to many. Gitu ya. Oke, ini untuk database akses. Sekarang kita akan membuat untuk database MySQL. Kita jalankan dulu sampai P-nya. Kemudian start di Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke
PHP My Admin ya. Kita klik admin ini. Oke, kita lihat ini, kita hapus dulu, tutup dulu deh. Ini kita tutup dulu. Kita cari tabelnya, tabel DB penjualan ada nggak? Yang gampang dipahami aja lah. Nah, ini DB penjualan nih. Kita coba lihat tabel-tabelnya, ada tabel apa aja. Nah, ini ada tabel. Saya akan mengambil tabelnya 3 aja ya. Sorry, bukan 3, 5. Barang, customer, detail, penjualan, sama user. Tabel sementara dan sementara 1 tidak akan saya buatkan. Kita masuk ke more, kemudian masuk ke designer. Nah, tabelnya sebenarnya udah ada nih. Tabelnya sudah ada. Ini coba saya hapus. Ini tabelnya bisa nggak usah digunakan dulu deh. Tabelnya nggak usah digunakan dulu. Nanti yang digunakan ini tabel ini aja nih. Kemudian ini juga nggak usah digunakan dulu. Biarin aja. Ini ada tabel customer. Kemudian user. Saya taruh di sini. Terus tabel detailnya saya taruh di sini. Dan tabel barangnya saya simpan di bawahnya. Jadi 2 tabel ini tidak akan digunakan dulu nih ya. Abaikan dulu aja. Abaikan dulu. Nah, caranya di sini ada icon create relation. Kita klik di sini. Klik. Kemudian kita pilih foreign key. Select reference key. Pilih kunci reference. Klik ya. Oh, kunci referensinya harusnya unik katanya. Sorry, saya harus lihat dulu nih. Sorry. Coba deh, kok dia indikasinya kayak begitu sih. Coba saya masuk dulu ke sini. Kemudian struktur. Ke struktur. Oh, pantesan nomor fakturnya belum jadi indeks. Belum jadi indeks, belum jadi primary key. Saya klik dulu primary key-nya ya. Klik primary key, yes. Jangan-jangan ini hasil import ini. Ya. Ini udah saya jadikan primary key. Coba strukturnya saya klik dulu, harusnya ada garis bawahnya. Nah, udah jadi primary key. Kemudian barang saya lihat dulu deh. Barang saya lihat dulu apakah dia primary key atau bukan. Struktur. Oh, ini juga bukan. Jadikan primary key dulu. Klik. Oke. Kemudian klik lagi struktur supaya dia berindikasi garis bawah bahwa dia udah menjadi oke, jadi primary key. Kemudian customer, beneran ini kayaknya hasil import ini. Struktur customernya kita jadikan primary key. Oke. Kemudian klik lagi structure-nya harus bergaris bawah primary key. Kemudian untuk detail tidak perlu ada primary key karena dia akan ngedetail, data masuknya redundant. Kemudian user, ternyata semuanya. Pantas aja ada indikasi atau permintaan bahwa yang menjadi reference key itu seharusnya menjadi primary key. Oke, ini sudah selesai. Saya coba masuk lagi ke structure. Oke, nah ini udah. Ayo cepat. Aduh, lambatnya. Nah, ini udah bergaris bawah. Saya masuk lagi ke DB penjualan. DB penjualan. Kemudian saya bikin designer lagi. Berantakan lagi nggak, coba tampil. Aduh, berantakan lagi. Ini tabel ini tidak digunakan dulu. Ini juga, yang ini tidak digunakan dulu. Yang ini tidak digunakan dulu. Jadi kita mempergunakan tabelnya. Oke. Kemudian barangnya di bawah, penjualannya di atas, detailnya di kiri, usernya di sini. Oke, kita akan lakukan lagi. Pertama, klik icon create relation. Klik. Kemudian dia bilang apa? Setelah diklik, nah ini ada indikasi gambar kunci.
gambar kunci, gambar kunci, gambar kunci, artinya dia primary key. Saya ulang, klik create relation, dia bilang apa? Select reference key, pilih kunci primer. Setelah itu, setelah diklik, dia memunculkan kalimat select foreign key. Ini foreign key-nya. Klik, direlasikan, oke. Nah, gitu caranya. Yuk kita bikin lagi. Create relation, klik, pilih reference key, customer, klik, pilih foreign key, kode customer, klik, relasikan, ya. Oke, bikin lagi. Klik, create relation. Dia mengatakan select reference key. Pilih kode user yang menjadi primary key. Kemudian dia bilang select foreign key. Pilih kode user, foreign key. Klik, relasikan. Oke. Kemudian di sini kita lakukan sekali lagi. Create relation. Klik, pilih, select reference key, klik, kemudian select foreign key. Klik, create relation. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi, seperti itu cara membuat relasi di MySQL. Intinya apa? Di dalamnya harus ada tabel yang memiliki primary key dan harus ada tabel yang jadi foreign key. Seperti itu. Oke. Baik, sekarang ini kita tinggalkan. Untuk yang terakhir, kita akan membuat relasi tabel untuk database SQL Server. Kita login dulu, buka SQL Servernya, kemudian masuk lewat SQL Authentication. Kita buka dulu passwordnya, kemudian saya akan mengambil database ini ya, DB Business namanya. Nah, di sini ada database dia. Kalau misalkan dia tidak bisa dibentuk diagramnya, klik kanan New Database Diagram. Saya akan membuatnya pakai view aja. Diagram ternyata tidak bisa ya. Database diagram support object cannot be installed because this database does not have a valid owner. Oh, belum disetting usernya siapa. Udah nggak apa-apa. Kita akan membuatnya pakai view aja kalau begitu. Supaya klik kanan New View. New View. Tunggu beberapa saat. Nah, coba. Saya akan ambil tabel barang, add tabel master customer, add tabel quotation, add tabel detail quotation, add sama tabel user. Ada nggak tabel user? Tabel, oh master user kali nama. Ah, ini dia. Master user, add. Oke. Sebenarnya cara merelasikannya tuh lebih mudah kalau di sini malah. Lebih mudah. Kita coba lihat-lihat dulu apakah datanya benar-benar bagus untuk direlasikan atau tidak gitu. Oke, susunannya kayak tadi aja deh susunannya. Tabel quotation. Oh, sorry, kalau quotation bukan ke customer, bukan. Kalau quotation bukan ke customer, tapi ke supplier ya, ke supplier. Add table di sini, tabelnya adalah master supplier. Karena quotation permintaan tadi, bukan quotation penjualan. Tuh langsung nyambung dia. Oke, saya akan geser dulu ininya ke kiri, ininya ke kanan ya. Kemudian ini ke kiri seperti tadi. Ini saya turunin, abisin semua kali ke bawah. Nah, ini barang di sini. Oke, jadi kita tarik dari namanya dari apa, foreign ke primary gitu.
Seperti tadi, ini dari foreign ke primary. Nah, begitu, jadi relasinya ini udah dibentuk. Yang terpenting di dalam membuat relasi tabel itu adalah, atau ya betul, membuat relasi tabel yang terpenting itu adalah kita memahami mana yang jadi primary key. Biasanya primary key itu kan hanya satu kali masuknya ke dalam database. Dan mana yang menjadi foreign key. Foreign key ini bisa jadi masuk sekali, bisa jadi masuk berkali-kali. Biasanya masuknya berkali-kali. Gitu. Ada juga cara membuat relasi tabel itu tidak seperti ini. Ada juga. Jadi caranya gini. Sorry, ini udah selesai ceritanya ya. Jadi tarikannya dari foreign ke primary, dari foreign ke primary supaya menjadi inner join. Ya. Soalnya kalau misalkan kita narik dari primary ke foreign, malah jadinya bisa bisa left join atau right join jadinya. Coba kita lihat tabel. Nah, di sini misalkan tabel quotation 1 nih. Kita akan buka desainnya. Kita buka desainnya. Ada juga yang caranya seperti ini nih, caranya. Ini, tapi cara ini jarang sekali saya gunakan ya. Database designer di sini general ID permintaan. Coba varchar 16 database default collectionnya bukan di sini, bukan di sini. Ini coba saya klik kanan ya. Klik kanan relationships. Nah, gitu. Klik kanan relationships. Klik kemudian add. Nah, di sini ya. Jadi, dia akan menjadi FK primary key. Gitu. Dia akan menjadi FK primary key. Kemudian kita klik close. Adapun ini kalau diklik kanan relationships, klik. Nah, seharusnya posisi dia itu di sini bukan jadi primary key, tapi jadi foreign key. Gitu. Maka nggak usah di-add di sini, jangan. Ya, jangan di-add. Tabel designer, enforce, bla bla bla, constraint. Jadi constraint itu artinya dia ada keterkaitan gitu. Kita coba di sini tabel specification. Tabelnya, nah terlihat nih di sini, ya. Di dalam tabel satu quotation, ID permintaan menjadi primary key. Itu di dalam tabel ini harusnya jangan di tabel quotation type TB1 ya. Harusnya ke tabel TB1 quotation detail. Ini saya cancel dulu deh, saya cancel dulu. Harusnya ini jadi foreign key. Relationship-nya harusnya dipakainya di sana sih. Kalau misalkan kita add di sini, kita add seharusnya ini salah specification. Ini tabelnya harusnya jangan tabel quotation 1. Oh, sorry. Oke ya, kita coba gini nih. Kita coba gini. Di tabel supplier, nah ID supplier jadi primary key. Di tabel quotation 1, ID supplier jadi origin key gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian kita bikin lagi ID supplier, ID user. Klik kanan, set apa tadi? Relationship. Kita add lagi. Add. Nah, yang ini kita ubah nih desainernya, ya. Di sini di tabel apa tadi? Di tabel master user, ID user menjadi primary key. Sementara di tabel quotation 1, ID user menjadi origin key. Kemudian klik oke. Nah, ngesetnya seperti itu. Ngesetnya seperti itu, ya. Jadi terlihat di sini FK.
ya, FK dia menjadi foreign key. Ini menjadi foreign key. Seharusnya ini primary key nih ya. Kita desain di sini spesifikasinya ya. Klik ID permintaan di tabel quotation, di tabel TB1 quotation, ID permintaan ini menjadi primary key. Ya. Kemudian ini harusnya ke tabel detail ini nih. Ya. Detail nggak bisa. Sorry, salah di sini. Ini harus disetting ulang nih. Karena tabelnya itu sorry. Karena ini belum berhubungan, tidak ada ID permintaan yang satu lagi nih. ID permintaan yang satu lagi tidak ada. Jadi nanti kita akan setting ulang di sini nih. Ini kita simpan, ya, ini kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tabel quotation detail. Desainnya kita buka. Nah, ID permintaan, klik kanan, relationships, ya, kita add. Nah, gitu. Jadi, existing relationship sudah dibuat, perbaiki kolom. Kita coba desainernya. Yang menjadi primary key adanya di tabel ini. Namanya apa? Namanya ID permintaan. Yang menjadi foreign key di tabel ini namanya adalah ID permintaan. Klik OK. Coba deh, tipe datanya beda. Ada kesalahan, tipe datanya beda. Ini import nih, kayaknya nih. Delete dulu deh. Ternyata di sini varchar. Sementara di tabel ini, desain kita lihat, ini char, pantesan aja nggak bisa nyambung. Berarti di sini ada yang salah. Ini harusnya char gitu. Ini juga seharusnya char. Kemudian kita simpan. Baru deh dia bisa ngelink ke sono. Begitu ya. Karena ini char. Ini juga, master barang saya buka dulu deh, master barangnya, desainnya kita buka dulu. Char 5, ID barang char 5. Berarti di detail, ini ID barang char 10, charnya 5 dong. Charnya 5, kemudian kita simpan. Sorry, simpan ini. Nah, baru deh di sini kita coba, mana tadi? Detail. Ini klik kanan, relationships, add, kemudian tabel designer kolom. Nah, ini yang jadi primary key-nya ada di tabel TB1 quotation. Namanya ID permintaan. Yang menjadi foreign key di tabel quotation 1 detail adalah ID permintaan. Oke. Kemudian kita close. Lalu sekarang ID barang. Klik kanan, relationships, add. Nah, ini ya. Add. Kemudian table and column specification. Kita ubah di sini settingannya. Yang menjadi primary key adanya di master barang. Apa namanya? ID barang. Jadi primary key. Sekarang di tabel detail yang menjadi foreign key-nya adalah ID barang. Oke, close. Gitu. Demikian cara membuat relasi tabel di database Access, di database MySQL, dan di database SQL Server. Desain relasinya akhirnya jadi seperti ini. Gitu. Desain relasinya jadi seperti itu.
Sekarang kalau ini saya hapus ya, ini saya hapus nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya coba dulu. Klik kanan, tambahkan tabel. Tabel barang, tabel supplier, langsung nyambung tuh, lihat tuh, langsung nyambung. Karena udah didesain di strukturnya. Tabel user, tabel quotation detail. Ini udah nyambung cara otomatis karena kita udah mendesainnya di sana tadi. Oh, sorry, posisi. Tabel usernya belum. Sorry, tabel usernya belum. Tabel usernya harusnya, oh, memang belum saya buka tadi. Klik kanan, desain. Nah, ini nih ya. Klik kanan, relationships. Ini udah ada tabel specification-nya. Klik ID user di tabel master user menjadi primary key. Oh. Oh iya, benar. Ini di tabel ini menjadi origin key. Udah benar? Udah benar. Mana? Tarikannya hilang. Kalau misalkan dia tidak bisa langsung connect, sebaiknya kita langsung ambil aja quotation 1, langsung aja tarik dari origin ke primary gitu aja. Kalau dia tidak bisa langsung connect. ID supplier ini jangan, boleh ke sini benar-benar. Karena ternyata di tabel barang pun ada ID supplier. Untuk apa? Supaya si supplier ini, si barang-barang yang akan di retur bisa dikembalikan ke supplier dengan cepat pencarian datanya. Oke, jadi intinya kalau mau membuat relasi tabel di database SQL Server, disarankan menggunakan klik kanan relationship, gitu ya. Kemudian add, lalu table and column specification-nya kita atur. Yang menjadi primary key diambil dari tabel apa, field-nya apa, gitu ya. Field-nya apa. Yang menjadi origin key di tabel apa, gitu. Kemudian field-nya apa. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika memang Anda merasa ini bermanfaat, silakan share, like, komen, dan subscribe jika Anda berkenan, atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.